Untuk menentukan 1 Ramadan 1444 Hijriah, Kementerian Agama telah menetapkan 101 lokasi pemantauan hilal di seluruh Indonesia. Rencananya sidang isbat penetapan awal Ramadan akan digelar pada Jumat petang nanti. Salah satu titik pemantauan hilal adalah di kawasan Pantai Sindangkerta, Cipatujah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Persiapan pemantauan hilal mulai dilakukan oleh Badan Ruqyat dan Hisab Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat pagi. Petugas membawa dan menyiapkan alat-alat seperti teleskop. Pemantauan hilal kali ini dilaksanakan di Pantai Sindangkerta, Cipatujah. Peserta pemantauan hilal tidak lagi dibatasi hanya 8 orang seperti tahun lalu. Peserta yang memantau hilal kini berjumlah belasan orang yang terdiri dari perwakilan pemerintah, ormas keagamaan hingga aparat. Nantinya hasil pengamatan hilal akan dilaporkan langsung kepada Kementerian Agama sebagai bahan pertimbangan penentuan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Sementara dikutip dari laman cnnindonesia.com, rencananya Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal 1 Ramadan Jumat sore. Sidang rencananya akan digelar secara hibrid, yakni antara daring dan luring. Selain itu, Kementerian Agama juga telah menetapkan 101 lokasi titik pemantauan hilal di seluruh Indonesia. Meski pemerintah baru akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadan tahun 2022 pada Jumat, sejumlah umat Islam telah menjalani sholat tarawih pertama pada Kamis malam, seperti yang dilakukan oleh jemaah Tarekat Naqsabandiyah di Padang, Sumatera Barat, serta santri dan warga sekitar Pondok Pesantren Mahfilut Duror di Jember, Jawa Timur. Umat Islam Jemaah Tarekat Naqsabandiyah yang berada di Kecamatan Pauh, Kelurahan Binuang, Kampung Dalam Padang, Sumatera Barat, Kamis malam sudah mulai menjalani sholat tarawih pertama dan akan mulai berpuasa pada Jumat. Ajaran yang mereka yakini menentukan Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada Jumat. Ajaran tarekat ini menghitung 1 Ramadan berdasarkan metode hisab kitab Munjid, yaitu menjumlahkan bilangan puasa pada tahun lalu. Perhitungan itu telah dilakukan turun-temurun sejak tahun 1906 silam. Aliran Tarekat Naqsabandiyah memiliki ribuan orang penganut yang tersebar di 11 kecamatan Kota Padang dan kabupaten di Sumatera Barat. Pertama kan kita menggunakan hisab, kita menggunakan kalender. Ya. Lalu nanti kalender itu kita uji sesuai dengan kriteria yang sudah diijazahkan oleh guru. Tak hanya di Sumatera Barat, sejumlah umat Islam di Jawa Timur juga melakukan salat tarawih pertama pada Kamis malam. Seperti yang dilakukan santri dan warga sekitar Pondok Pesantren Mahfilut Duror di Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Jember. Penetapan 1 Ramadan tahun ini jatuh pada Jumat berdasarkan hitungan dalam kitab Salaf Najhatul Majalis oleh Syekh Abdurrahman Asy-Syufuri Asy-Syafi'i. Puasa lebih awal pada Jumat juga diikuti oleh warga sekitar yang ada di perbatasan antara Jember dan Bondowoso. Keterangan dari dalam kitab Najhatul Majalis, di sini disebutkan dari Imam Ja'far As-Shadiq, khamisu Ramadanil madi awwalu Ramadanil ati. Ratusan anggota jemaah An-Nazir di Goa, Sulawesi Selatan juga mengawali puasa Ramadan pada Jumat 1 April 2022. Para jemaah yang bermukim di pesisir Danau Mawang, Kecamatan Bonto Maranu ini menetapkan 1 Ramadan berdasarkan metode hisab atau penghitungan bulan. Jemaah An-Nazir yang melakukan pemantauan pada Kamis siang menyaksikan bulan terbit di timur sebanyak 2 kali yang menandakan bulan Sya'ban memasuki bulan tua pada Kamis dan Jumat subuh. Nah, berdasarkan itulah maka An-Nazir mengambil satu kebijakan bahwa insya Allah besok kita mulai puasa. Pemerintah sendiri rencananya akan menggelar sidang isbat pada Jumat 1 April 2022. Tim Liputan CNN Indonesia. Menjelang Ramadan, tradisi ziarah dilakukan warga di sejumlah daerah. Seperti ratusan warga di Banjarnegara, Jawa Tengah menggelar tradisi nyadran gede. Mereka berdoa serta makan ratusan tumpeng yang dibawa warga di kompleks pemakaman. Warga juga ramai berziarah di makam tokoh penyebar agama Islam. Tradisi ziarah jelang Ramadan ini membuat penjual bunga tabur meraup keuntungan berlimpah.
Ratusan warga desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Banjarnegara mendatangi komplek pemakaman sambil membawa tumpeng dengan aneka lauk pauk pada Kamis siang. Ratusan tumpeng warga diletakkan di areal pemakaman untuk selanjutnya didoakan. Tradisi nyadran gede dilakukan warga sebagai ungkapan syukur dan bahagia akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Doa dipimpin oleh pemimpin agama serta juru kunci makam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Usai memanjatkan doa, warga yang datang lalu menyantap bersama tumpeng dengan duduk berdampingan sambil bertukar lauk pauk. Warga juga memohon agar bangsa Indonesia terbebas dari COVID-19 sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar. Jelang Ramadan, makam Kiai Haji Raden Imam Puro di Dusun Kedung Dowo Kulon, Purworejo, Jawa Tengah dipadati ratusan peziarah. Tak hanya datang dari Purworejo, peziarah juga datang dari daerah lain seperti Wonosobo, Kebumen, hingga Yogyakarta. Para peziarah datang untuk berdoa memohon kelancaran menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan ke depan. Menurut juru kunci makam Toifun, Kiai Haji Raden Imam Puro telah melakukan syiar agama Islam di selatan Pulau Jawa yang berlangsung di era perang di Ponorogo pada abad 18 silam. Ziarah kubur juga dilakukan oleh warga di Lumajang, Jawa Timur. Kamis sore, tempat pemakaman umum Jogoyudan ramai didatangi peziarah. Warga umumnya datang ke makam bersama keluarga untuk memanjatkan doa, membersihkan makam, dan menabur bunga. Tradisi ziarah kubur yang dilakukan jelang Ramadan ini mendatangkan berkah tersendiri bagi para penjual bunga tabur. Bunga aneka rupa dijual mulai dari harga Rp2.500 hingga Rp10.000 per kantong. Penjualan bunga pun meningkat drastis dibanding hari biasa. Ya lumayan, tapi barusan ini ramai. Dari pagi sepi. Sore ini baru ramai ya? Ya, 100 bisa. Lumayan lah, cuma setelah mau Ramadan ini lebih meningkat. Ada yang tergantung orang yang beli, ada yang 2,5, 5.000, 10. Sentra penjualan bunga tabur di Jalan Sosro Kartono, Kota Kudus terus ramai jelang Ramadan. Tradisi nyekar atau ziarah ke makam keluarga jelang Ramadan membawa berkah tersendiri bagi para pedagang bunga. Memang kalau tradisinya seperti itu jelang Ramadan atau gimana? Ya, sudah tradisi. Satu keranjang kecil bunga tabur dijual Rp20.000, sementara untuk keranjang besar mulai dari Rp30.000 hingga Rp50.000. Tim Liputan CNN Indonesia.